Bab 821 Penyelamatan sebagai salju. 1 jam kemudian, di atas gerbang tengah gunung-gunung suci Huangfu, embusan angin menderu, dan gerbang alam rahasia Huangfu Secret Realm terbuka perlahan. Wow! Setelah terbang bersama Tan Yun, kera iblis pembunuh surga melayang ke langit, melayang di langit sejauh puluhan ribu mil. Kekosongan itu seperti riak air, dan Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual yang dekat dengan tingkat kedua dari alam fena ilahi, seperti badai yang tak terlihat, meluas ke segala arah. Setelah beberapa saat, Tan Yun menemukan 4 mayat tergeletak di pegunungan 500.000 mil jauhnya di utara. Dari pakaian mayat-mayat itu, dapat dilihat bahwa keempat orang mati itu semuanya adalah diaken dari pintu suci. Ruxue, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada adikmu? Tan Yun cemas, dan terus melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mencari Namong Ruxue. Ketika indera spiritual meluas hingga 700.000 mil ke utara, dia menemukan diaken penegak hukum dengan 7 tingkat jiwa dan lengan yang hilang, mengendarai perahu roh yang membawa Namong Ruxue yang telah koma, dan melarikan diri untuk hidupnya. Wajah Namong Ruxue pucat dan sekarat, dadanya, lengan kanan, lengan kiri, dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lusinan luka pedang yang mengejutkan. Pada saat ini, di langit 30.000 mil jauhnya di belakang diaken penegak hukum, perahu roh yang membawa 30 pria bertopeng hitam mengejar perahu roh murid penegak hukum. Tan Yun dapat melihat melalui indera spiritualnya bahwa semua 30 orang bertopeng memiliki tingkat kultivasi jiwa, di mana 10 orang memiliki tingkat ke-7 dari keadaan jiwa, dan 20 lainnya berada di tingkat ke-6. 30 orang berdiri kaku di perahu roh, mata mereka penuh dengan ketidakpedulian, jelas mereka adalah orang-orang yang terlatih. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa perahu roh yang dikendalikan oleh diakon penegak hukum adalah artefak subsakral tingkat tinggi, sedangkan perahu roh dari 30 pria berbaju hitam adalah artefak subsakral tingkat atas. Jelas, kecepatan perahu roh pria berbaju hitam itu lebih cepat daripada diaken penegak hukum. Jika ini terus berlanjut, paling lama 1 jam atau lebih akan tersusul. Pada saat itu, konsekuensinya bisa dibayangkan. Kera tua, cepat! Tan Yun buru-buru memerintahkan di langit, dan kemudian, kera iblis pembunuh langit membawa Tan Yun dan menembak ke arah langit utara. 1 jam kemudian, di atas pegunungan yang luas, diakon penegak hukum yang mengemudikan perahu roh untuk melarikan diri, melihat ke-30 pria berbaju hitam yang mengejar kurang dari 100 mil dari belakang, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tingkat ke-7 jiwanya, dia tidak bisa melindungi Namong Ruxue sama sekali. Kamu siapa? Diakon setengah baya menggeram, saya adalah Raja Diakon dari faksi penegak hukum Sekte Suci. Jika Anda berani membunuh saya, Anda harus mati. Mendengar ini, dari belakang Lingzu, terdengar suara tawa. Hahaha, membuatku takut setengah mati, kan, Wang Yuan? Aku mengenalmu. Wang Yuan, sudah kubilang, selama kamu membunuh Namong Ruxue sekarang, aku bisa menyelamatkanmu dari nyawa seekor anjing. Apakah kamu akan mati dengan anjing atau mati dengan Namong Ruxue? Kamu harus berpikir jernih. Hahaha. Petik 2. Mendengar itu, Wang Yuan, yang telah kehilangan lengan kanannya, memegang pisau besar di tangan kirinya, menunjuk ke 30 pria bertopeng hitam yang telah muncul 50 mil jauhnya, dan menganggap kematian sebagai pulang ke rumah. Sejak aku diperintahkan untuk melindungi Namong Ruxue, aku pasti tidak akan membunuhnya. Ayo, aku, Wang Yuan, cukup. Untuk membunuh 1, dan membunuh 2 untuk mendapatkan. Di belakang, di perahu roh 50 mil jauhnya, pria berkepala hitam dengan 7 lapisan jiwa, memandang ke samping ketiga pria berpakaian hitam, dan berkata dengan dingin, potong Wang Yuan menjadi beberapa bagian, lalu, potong kepala Namong Ruxue untukku. Ya, setelah mereka bertiga merespons, dalam sekejap, pusaran badai hingga 300 meter terbentuk di 3 tubuh manusia, meluncur ke arah perahu roh 50 mil di depan. Dari 3 pusaran badai, dapat dilihat bahwa ketiganya adalah urat jiwa berbasis angin. Blok kecepatan 3 orang muncul di langit di atas Wang Yuan Lingzu sambil bernafas. Membunuh. Salah satu dari mereka menukik ke bawah, mengangkat pedangnya untuk memotong leher Namong Ruxue yang sekarat. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda terbunuh di Zhongnan Gong Ruxue, Anda akan menggerakkan kepala Anda. Dan 2 pria berpakaian hitam lainnya, bersenjatakan pedang, membunuh Wang Yuan. Namong Ruxue, lari.
Wang Yuan berteriak dengan suara serak. Mendengar ini, Namong Ruksue membuka matanya, dan kemudian, ketakutan sekarat di matanya yang indah. Matilah Lao Su. Tiba-tiba, raungan marah datang dari langit. Namun, Tan Yun menukik ke bawah, dengan tangan kanannya menjulur dan meraih pedang terbang yang menebas ke arah leher Namong Ruksue. Hai, Tan Yun, menunduk, mengepalkan pedang terbang dengan tangan kanannya, tubuhnya terbalik di udara, dia menjentikkan pedang terbang dengan tiba-tiba, dan memegang pisau tajam di tangannya. Ah, tidak mungkin. Pedang terbangku adalah artefak subsakral tingkat rendah, bagaimana bisa dipatahkan olehmu? Pria berpakaian hitam dengan ranah jiwa 7 lapis tiba-tiba berhenti berteriak ngeri. Pompa! Tetapi saat Tan Yun membalik di udara dan kakinya mendarat di perahu roh, tangan kanannya mencengkeram bilah yang patah, dengan kepulan darah, itu dimasukkan dari tenggorokan pria itu dan menusuk dalam ke tengkorak. Ledakan. Dalam suara pahat yang tumpul, Tan Yun melepaskan bilah yang patah dengan tangan kanannya, dan memukul kepala pria berbaju hitam itu dengan pukulan. Dalam tulang dan percikan darah, 7 pembuluh darah jiwa yang dikaitkan dengan angin di benak pria berpakaian hitam itu terbang menjadi abu dan dimusnahkan sebelum mereka melarikan diri dari mayat. Pukul, pukul. Pada saat ini, Wang Yuan di sisi lain perahu roh tidak tahan dengan 2 pria berpakaian hitam yang telah terbunuh. Setelah seorang pria berbaju hitam memotong tulang di kaki kanannya, yang lain berbaju hitam, pegang pedang melalui perut Wang Yuan. Pada saat ini, 27 pria berbaju hitam di perahu roh yang dikejar, ketika mereka mengetahui bahwa orang itu adalah Tan Yun, tidak membuat tanggapan apapun, mereka ditangkap oleh kegelapan setinggi 500 kaki, panjang, potongan berkulit gelap di langit. Sapu tongkat besar. Tidak. Apa? Jeritan orang-orang berbaju hitam tiba-tiba berhenti, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah. 27 pria berbaju hitam, semua nadi jiwa di kolam roh, dibunuh oleh tongkat kera iblis pembunuh surga. Melarikan diri. Pada saat ini, 2 pria berbaju hitam yang membunuh Wang Yuan berteriak dengan tatapan panik, menembak dari kiri ke kanan ke arah langit. Mati. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, berubah menjadi bayangan cian, dan langsung terbang melalui kehampaan 100.000 kaki, dan tangan kanannya memutar cakar untuk mencubit punggung pria berbaju hitam. Namun, apa yang tidak diharapkan Tan Yun adalah bahwa pria berbaju hitam yang ditangkapnya tiba-tiba disemprot dengan darah hitam busuk dan langsung mati. Jelas, itu adalah orang mati. Kera tua itu tetap hidup. Tan Yun balas menatapnya, dan mengingatkan kera iblis pembunuh surga yang telah membunuh pria berpakaian hitam lainnya dengan tongkat di tangannya. Itu tuannya. Ketika kera pembunuh surga baru saja menjawab, pria berbaju hitam yang melarikan diri di langit tertawa terbahak-bahak sebelum kematiannya. Tan Yun, kamu kacau, kamu akan mati cepat atau lambat. Juga, kamu tidak akan tahu siapa yang ada di balik layar, hahaha. Segera setelah tawa itu jatuh, pria berbaju hitam itu juga disemprot dengan darah hitam yang bau, berdarah dari kikiau sampai mati. Mayat itu jatuh ke pegunungan, dan 7 urat jiwa di kolam spiritualnya juga dimusnahkan. Metode bunuh diri untuk melindungi duta besar di belakang layar ini sudah cukup untuk mengatakan, kesetiaan mereka kepada Tuan di belakang layar. Bab 822. Bawahan, terima kasih Tuan Muda Siang, atas bantuanmu. Ketika Wang Yuan, yang terluka parah, hendak memberi hormat, dia jatuh di perahu roh dan jatuh koma. Tan Yun segera memeriksa luka Wang Yuan. Untungnya, itu tidak akan membahayakan hidupnya, dan dia bisa pulih setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Tuan Muda Sekte, terima kasih. Namong Ruksue, yang jatuh di Lingsu, menggigil ketakutan dengan tubuh bekas lukanya, dan wajahnya yang pucat seperti kertas penuh teror, dan air mata menetes. Dia tumbuh dewasa, dan ini adalah pertama kalinya dia diburu seperti ini. Jika bukan karena Wang Yuan dan 4 diakon penegak hukum 7 lapis yang mati-mati-matian dilindungi, jika tidak, dia tidak akan pernah selamat dari Tan Yun untuk diselamatkan. Ruksue, jangan takut. Tan Yun berlutut dan berkata dengan lega, selama kamu baik-baik saja, jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan menemukan master di balik layar untuk membalaskan dendammu. Mata Namong Ruksue menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Ayo, biarkan aku melihat lukamu. Tan Yunro berkata, dan mulai memeriksa luka Namong Ruksue. Setelah pemeriksaan yang cermat, untungnya, Namong Ruksue tidak mengancam jiwa. Ruksue, apakah kamu tahu siapa mereka? Tanya Tan Yun.
Aku tidak tahu. Nangong Ruksue berkata dengan lemah, pada saat itu, setelah saya mengetahui berita tentang kedatangan saudara perempuan saya meninggalkan ranah rahasia Huangfu dan disergap. Lalu apakah kamu tahu siapa yang pergi keluar Huangfu Seng untuk menyuruh adikmu datang kepadamu? Tanya Tan Yun. Nangong Ruksue berkata dengan ekspresi sedih, itu adalah murid luar yang menjaga gerbang gunung, tetapi dia juga telah terbunuh. Baiklah, saya mengerti. Tan Yun tersenyum sedikit, jangan pikirkan itu, istirahatlah dulu. Aku akan membawamu kembali sekarang, dan ketika itu adalah lembah peri nomor 1-ku, aku akan mentraktirmu dengan ramuan. Terima kasih, kata Nangong Ruksue sambil menangis. Tidak, terima kasih. Tan Yun berkata, dia menyapu perahu roh, terbang ke bawah di pegunungan, dan menemukan pria bertopeng berpakaian hitam yang bunuh diri setelah ditangkap sendiri. Dia tidak menemukan apapun pada pria bertopeng hitam itu. Tan Yun mengerutkan kening dan bermeditasi, Ruksue tidak memiliki musuh di sekte ini. Siapa yang menginginkan hidupnya di bumi? Tuan di belakang orang-orang berpakaian hitam ini seharusnya tidak berurusan dengan Ruksue untuk membalaskan dendamku. Jika demikian, mengapa Tuan di belakang layar tidak menipu Mengki dan Xiao keluar dari tanah suci dan membunuh mereka? Lebih baik untuk mencapai balas dendam. Tujuan saya, kenapa di bumi? Tiba-tiba, sentuhan pemahaman melintas di mata Tan Yun, dan dia berspekulasi, apakah itu karena identitas Ruksue? Bunuh Ruksue, untuk memprovokasi ayahnya untuk menyerang Huangfu Sengsong. Setelah memikirkannya, Tan Yun tidak bisa menebak dengan tepat. Ibu, berani melakukan sesuatu dengan adik iparku? Jangan biarkan Laozi menangkapmu, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Setelah Tan Yun menginjak mayat dan meledak, dia melayang ke udara dan mendarat di perahu roh, mengemudikan perahu roh menuju gerbang gunung Huangfu Sengsong. Saat melewati gunung di jalan, Tan Yun menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Di gunung di bawah, tubuh 4 diaken penegak hukum naik ke langit dan mendarat di perahu roh. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan keratua itu dan mengendarai perahu roh itu kembali ke Huangfu Sengsong. Ketika dia mencapai langit di atas gerbang gunung jalur berjasa gerbang suci, Tan Yun memberitahu Yuan Fengjun apa yang telah terjadi, dan menyuruh Yuan Fengjun untuk menguburkan keempat diaken penegak hukum yang telah meninggal. Adapun Wang Yuan, Tan Yun memberitahu Yuan Fengjun bahwa orang ini dapat digunakan kembali. Dia juga memberitahu Yuan Fengjun bahwa setelah Wang Yuan pulih dari cedera perut bagian bawah, dia akan membantunya memulihkan lengan kanannya yang hilang. Setelah itu, Tan Yun kembali ke Tanah Suci Merit, membawa Nangong Ruksue yang terluka ke ruang tamu di lantai 2 aula besar di Lembah Peri nomor 1. Tan Yun meminta Daniel untuk mengambil beberapa obat mujarab tingkat tinggi dari Hausan Spirit Medicine Garden. Setelah meminum ramuan itu, Tan Yun menggunakan metode pembakaran yang unik untuk mengubah ke-6 ramuan itu menjadi obat cair, dan mulai mengoleskan obat pada luka Nangong Ruksue dengan sungguh-sungguh. Nangong Ruksue berbaring di sofa, menatap Tan Yun yang fokus di depannya. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa pria yang bertekad untuk membunuh dan berlumuran darah dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki sisi yang menghangatkan hati. Dia tidak bisa membantu tetapi dia sedikit terkejut. Ruksue, terapkan sisanya sendiri. Tan Yun melihat luka di dada Nangong Ruksue, dan berkata, setelah mengoleskan obat cair selama 7 hari, kamu bisa sembuh. Dalam beberapa hari terakhir, kamu di sini. Kesehatan yang baik. Ketika kamu baik-baik saja, jangan tinggalkan alam Meritorious sendirian, agar tidak ketinggalan. Mereka tidak membunuhmu kali ini. Aku khawatir Master di balik layar tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar ini, Nangong Ruksue di sofa berkedip, dan ketika Tan Yun berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berkata, Tuan Muda Sekte, bagaimana Anda tahu bahwa saya dalam bahaya? Tan Yun berhenti dan tersenyum sedikit, saya kebetulan menemukannya lewat. Oke. Jangan terlalu memikirkannya, yakinlah. Nangong Ruksue tidak terlalu memikirkannya, tetapi dia tahu bahwa Tan Yun menyelamatkan hidupnya. Tan Yun melangkah keluar dari ruangan, dan ketika dia turun ke aula lantai pertama, Sen Qingqiu bergegas, Tuan Sekte, bagaimana Ruksue terluka? Penatua kedua yakinlah, dia tidak dalam bahaya hidup, kata Tan Yun. Itu bagus, itu bagus. Sen Qingqiu diam-diam menghela nafas lega, dan berkata lagi, Tuan Muda Sekte, 1 jam yang lalu, Feng Yun, kakek dari formasi, mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke Tanah Suci Formasi. Orang di sini adalah leluhur kedua dari formasi, Feng Xiuyuan,
sekarang orang-orang berbicara dengan Tuan di bidang yang berjasa. Tan Yun mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, Feng Yun meminta Feng Xiuyuan untuk mengundangku dengan jujur. Jelas dia tidak akan melakukan apapun padaku sampai dia mencapai tujuannya. Yah, aku ingin bertemu Feng Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Shen Qingqiu pergi, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke arah langit barat. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang ke lautan awan dan muncul di meritokrasi. Murid telah melihat tuannya. Tan Yun Cao Tantai. Xuanzong membungkuk sedikit. Kamu tidak perlu sopan. Tantai Xuanzong tersenyum, dan melihat ke samping pada seorang penatua berusia 90 tahun yang ada di sampingnya, dan menjelaskan kepada Tan Yun, Yuner, ini adalah leluhur kedua dari formasi. Ya, Tan Yun mengangguk. Bawahan telah melihat Tuan Muda Sekte. Feng Xiuyuan menghadap Tan Yun, membungkuk, dan berkata dengan hormat, nenek moyang kita yang agung, ingin mengundang Tuan Muda Sekte untuk duduk dan membicarakan urusan antara Tuan Muda Sekte dan Qing Cheng. Feng Qing Cheng. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, Yuner, apa yang terjadi padamu dan Qing Cheng? Kembali ke Sekte Master. Tan Yun membelakangi Feng Xiuyuan, menghadap Tantai Xuanzong, dengan udara terbuka, dan berkata, Feng Qing Cheng dan muridnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Lebih dari 8 tahun yang lalu, kami memiliki kehidupan pribadi. Setelah berbicara, bibir Tan Yun bergerak diam-diam. Tantai Xuanzong, yang telah kecewa pada Tan Yun, tiba-tiba menghilang dari hatinya. Karena dia tahu dari bibir Tan Yun bahwa Tan Yun mengucapkan 4 kata, menghitung. Meskipun Tantai Xuanzong tidak tahu apa yang terjadi antara Tan Yun dan Feng Qing Cheng, dia masih mempercayai Tan Yun dan tidak akan pernah pergi dengan klan Feng. Bab 823 berpura-pura terkejut. Tantai Xuanzong Lang tersenyum dan berkata, yah, ini acara yang menyenangkan. Yuner, kamu harus ingat bahwa semua orang dalam formasi adalah pendukung atasanmu, terutama Feng Yun, yang mendukungmu ketika penguasa mudamu bertahta. Kamu akan baik-baik saja mulai sekarang, tetapi kamu harus lebih banyak bergerak dengan Feng Yun. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu mengerti. Pada saat ini, Feng Xiuyuan di belakang Tan Yun tersenyum dan membelai janggutnya, tetapi sebenarnya dia penuh dengan niat membunuh terhadap Tantai Xuanzong, penguasa idiot, Anda masih tidak tahu, leluhur saya adalah mata-mata. Hahaha. Petik 2. Tantai Xuanzong memandang Feng Xiuyuan dan berkata, Feng Tua, ada banyak orang yang ingin membunuh Yuner sekarang, dan keselamatannya diserahkan kepada Anda. Jangan khawatir, bawahanmu akan melindungi Tuan Muda dari keamanan. Feng Xiuyuan membungkuk dan berkata, jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut, bawahannya bersedia meminta maaf. Ya, bagus. Kamu hanya perlu mengatakan itu. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, pergi. Itu adalah Master Sekte. Setelah Feng Xiuyuan menerima perintah, dia mengorbankan perahu roh yang tergantung di udara, dan kemudian membungkuk ke arah Tan Yun dan berkata, Tuan Sekte, tolong. Feng Tua, tolong. Tan Yun tersenyum, dan saat dia dan Feng Xiuyuan berada di perahu roh bersama, nasihat Tantai Xuanzong terdengar di benaknya. Yuner, Feng Yun, leluhur agung formasi, memiliki kekuatan terkuat di antara semua leluhur formasi, dan dia adalah lapisan ke-8 alam dewa dengan tuannya. Ada juga Feng Xiuyuan, yang merupakan basis kultivasi tingkat ke-5 dari alam dewa. Ketika kamu pergi kali ini, ingatlah untuk beradaptasi dengan situasi dan memperhatikan keselamatan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dengan tenang. Dia tidak berharap Feng Yun dan Tantai Xuanzong menjadi pembangkit tenaga listrik dari alam dewa berunsur 8. Anda harus tahu bahwa di atas alam Vena ilahi adalah alam-alam ilahi. Dan mereka yang berada di alam para dewa hanya perlu dipromosikan ke alam dan alam eklosion, kemudian mereka dapat berevolusi dan naik. Seperti yang diharapkan, Tantai Xuanzong dan Feng Yun sangat kuat. Dengan warna yang mengejutkan, Tan Yun tahu bahwa kera iblis pembunuh surga pada periode pertumbuhan urutan ke-7 setara dengan tingkat ke-6 alam Vena ilahi seorang biarawan, dan ia melompat untuk menantang kekuatan, dan paling banyak mencapai pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari alam-alam ilahi. Setelah itu, Feng Xiuyuan mengendarai perahu roh yang membawa Tan Yun dan terbang menuju pintu keluar dari alam suci yang berjasa. Sepanjang jalan, Feng Xiuyuan terlihat cukup hormat di depan Tan Yun. Pada saat yang sama, gerbang suci, tanah suci Fumai, Kuil Fuzen. Di aula utama,
Leluhur Fumai duduk bersila, Tuoba Qingtian terganggu oleh suara hormat dan cemas di luar aula. Jenderal Shen Wu, bawahannya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Masuk. Tuoba Qingtian berkata dengan tenang. Segera, seorang pria parubaya kekar memasuki aula, berlutut dengan satu lutut menghadap Tuoba Qingtian, menundukkan kepalanya dan berkata, Jenderal, semua 30 penjaga surgawi yang dikirim oleh bawahannya sudah mati. Apa yang kau bicarakan? Tuoba Qingtian berdiri tiba-tiba, katakan, apa yang terjadi? Nama orang parubaya Tabu, Makahan, adalah kesempurnaan agung dari alam Vena ilahi, adalah teman dekat Tuoba Qingtian, dan Komandan Shen Wei. Makahan berkata dengan jujur, 3 jam yang lalu, lampu kehidupan dari 30 penjaga bela diri yang dikirim untuk membunuh Namong Ruksue padam. Menurut penyelidikan, 2 jam yang lalu, ketika Shen Wei menipu Namong Ruksue keluar dari alam rahasia Huangfu, dia masih dilindungi oleh 5 diaken penegak hukum. Bawahan yang tersisa tidak tahu. Setelah mendengar ini, wajah Tuoba King memerah, sampah. Semuanya sampah. Sekarang hanya ada 1,5 tahun tersisa sebelum periode 10 tahun ketika pangeran memerintahkan untuk membunuh Namong Ruksue. Pada saat itu, jika Namong Ruksue belum mati, bagaimana jenderal ini harus menjelaskan kepada pangeran? Mendengar ini, Makahan berkata dengan sungguh-sungguh, Jenderal tenang. Bawahan akan keluar dan membunuh Namong seperti salju. Tidak, sekarang bukan waktunya. Tuoba Qingtian meremas alisnya yang mengernyit dan berkata, sekarang aku telah terpana oleh rumput, jangan bertindak gegabah sekarang. Iya, setelah waktu setengah bulan, orang suci dan orang suci dari semua Vena menantang Tan Yun, dan kemudian menemukan tangan bergerak tepat waktu. Ingat bahwa begitu kamu melakukannya, kamu harus yakin tidak ada apa-apa. Bagaimanapun caranya, tidak peduli berapa banyak kehilangan penjaga Shen Wu, kamu harus membawa kepala Namong Ruksue ke jenderal ini. Jika ada yang salah lagi, kamu tidak perlu hidup lagi, mengerti? Makahan berkata dengan kejam, bawahan mengerti. Pada saat ini, Duan Changqiong, yang ingin membunuh Tan Yun, diam-diam bertanya-tanya kapan harus bertindak atas Tan Yun adalah waktu terbaik. Melihat bahwa penunjukan 9 tahun semakin dekat, semua diskusi Huangfu Shengzong siang dan malam adalah tentang menantang Tuan Muda dalam waktu setengah bulan. Sebagian besar kepala, penatua, diaken, dan murid dari 9 saluran di luar garis perbuatan baik percaya bahwa itu akan menjadi kematian Tan Yun dalam setengah bulan. Pada saat yang sama, orang-orang ini harus mengakui bahwa Tan Yun adalah jenius abadi, dan sejak dia memasuki Huangfu Shengzong, dia penuh dengan legenda. Sayang sekali Tan Yun Seng kehabisan waktu. Malam tiba. Feng Xiuyuan mengendarai perahu roh dan membawa Tan Yun ke alam suci. Dia terbang sepanjang jalan melalui pemandangan gunung yang seperti mimpi. Ketika bulan berada di langit, perahu roh itu mendarat di sebuah lembah yang tergantung di lautan awan. Lembah itu indah dan penuh semangat, seperti negeri dongeng. Di kedalaman lembah, aula setinggi 1000 kaki dibangun dan dibangun. Di sekitar aula, ada jembatan kecil dan air yang mengalir, mata air pegunungan yang mengalir deras, rumput hijau. Kabut, awan yang mengalir, dan energi spiritual terjalin bersama, mengambang di sekitar aula dengan perlahan, indah. Feng Xiuyuan turun dari perahu roh, memandang Tan Yun, dan dengan hormat berkata, Tuan Muda Sekte, tempat ini adalah tempat kultivasi leluhur saya Fumai, silakan ikuti saya. Yah, sudah waktunya untuk bekerja. Tan Yun tersenyum dan mengikuti Feng Xiuyuan sampai ke aula yang megah. Feng Yun, yang sedang duduk di lantai di aula, bangkit sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda, silakan duduk. Terima kasih Feng Lao. Tan Yun tersenyum dan duduk di kursi. Penatua kedua, Tuan Sekte Muda ada di sini, jangan buru-buru menelepon King Cheng, jangan suruh dia mundur. Feng Yun berkata kepada Feng Xiuyuan. Bawahan patuh. Setelah Feng Xiuyuan menerima pesanan dan pergi, Tan Yun dan Feng Yun berbicara dengan gembira. Isi obrolan itu tidak lebih dari Feng Yun memuji bakat Tan Yun, seberapa baik kepribadiannya, semua jenis Tan Yun baik. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum terbuka, seolah keduanya adalah sahabat yang terlupakan. Feng Lao, kamu adalah seniorku. Ketika tidak ada seorang pun di masa depan, kamu bisa memanggil nama junior, dan terus memanggil Tuan Muda, tetapi sepertinya aneh, kata Tan Yun. Hehehe, bagus, bagus. Feng Yun tersenyum, dan tiba-tiba berkata, Tan Yun.
Orang tua itu dan kamu bisa dikatakan telah bertemu pada pandangan pertama. Hari ini lelaki tua itu memberitahumu sebuah rahasia. Tan Yun dengan rasa ingin tahu berkata, "Senior, tolong beritahu saya." Tan Yun, aku tidak ingin menyembunyikannya, anak ini Qing Cheng adalah cicit kuno. Feng Yun tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Ketika dia berbicara tentang Feng Qing Cheng, matanya yang berlumpur dipenuhi dengan cinta dan persetujuan. Apa? Kamu adalah leluhur agung dari Alure. Tan Yun pura-pura kaget dan bersemangat, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, lalu membungkuk dalam-dalam, "Senior, generasi muda meminta sesuatu, tolong penuhi." Bab 824 harus mati. Feng Yun terkejut, dan tidak pernah berpikir bahwa setelah Tan Yun mengetahui bahwa Qing Cheng adalah cicitnya, dia tidak hanya bereaksi keras, tetapi juga memohon sesuatu. "Tan Yun, kamu tidak harus sopan dengan orang tua itu." Feng Yun menggelengkan alisnya, "Ayo bicara, ada apa?" "Senior," kata junior, "tolong maafkan aku." Tan Yun ragu-ragu. "Tidak apa-apa, jangan khawatir, katakan dengan berani." Feng Yun tersenyum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Senior, junior ini ingin menikahi Qing Cheng sebagai istrinya." "Apa?" Feng Yun mengerutkan alisnya, tampak malu, tetapi hati rubah tua itu senang. Namun, antara dia dan Tan Yun, siapa rubah, siapa pemburu, dan siapa yang tahu? Tan Yunxing berkata dengan tulus, "Senior, pada kenyataannya, generasi muda jatuh cinta pada Qing Cheng pada pandangan pertama. Hanya pada malam lebih dari 8 tahun yang lalu, dia memiliki hubungan kulit dengannya. Generasi muda ingin menjaga kehidupan Qing Cheng, tolong setuju." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, sebuah suara kemarahan terdengar dari luar aula, "Kamu murid, aku akan membunuhmu." Memanggil. Wow, pada saat berikutnya, Feng Qing Cheng, yang penuh dengan aura Soul Realm Dzogchen, menyapu rok hitamnya yang berkibar, dan segera, sekelompok lampu pedang meledak dari tangannya, memegang pedang ke leher Tan Yun. "Qing Cheng, berhenti." Feng Yun tiba-tiba berkata dengan keras. "Gao Su, aku tidak mau." Feng Qing Cheng dengan keras kepala membunyikan suara dingin, "Masih membunuh Tan Yun. Nakal." Feng Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekuatan pengikat yang kuat menahan Feng Qing Cheng untuk tidak bergerak. Pada saat ini, Tan Yun ketakutan dan berkeringat. "Gao Su, lepaskan aku." Feng Qing Cheng memegang pedang di tangan kanannya, air mata mengalir dari matanya mengungkapkan niat membunuh. Pada saat ini, Feng Qing Cheng sudah melupakan rencananya dengan Gao Su. Tepatnya, di dalam hatinya, kepolosannya lebih besar dari surga. Kepolosan adalah hal yang paling berharga dalam keluarga putrinya. Ketika dia berpikir bahwa dia akan dihancurkan oleh Tan Yun sepanjang malam, dia hanya ingin membunuh Tan Yun. Adapun kesempatan untuk memenangkan Tan Yun, dia tidak peduli sama sekali. Feng Yun mengerutkan kening dan mengirimkan ke Feng Qing Cheng, "Qing Cheng, ada apa denganmu? Apakah kamu lupa rencana kami?" Feng Qing Cheng menangis dan menatap Tan Yun dengan menantang, "Kamu akan membayar harga untuk kesalahanmu. Aku tidak ingin melihatmu, keluar dariku." Mendengar itu, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dengan ekspresi tak berdaya dan kesepian di wajahnya, "Qing Cheng, aku sangat mencintaimu. Berhenti bicara, dasar binatang." Setelah Feng Qing Cheng mengatakan sesuatu, Feng Yun berteriak, "Cukup." Melihat kemarahan Gao Zu, Feng Qing Cheng tidak berkata apa-apa. Dia menatap Tan Yun dengan tajam. Jika matanya bisa membunuh seseorang, Tan Yun akan mati berkali-kali. "Oh." Tan Yun menghela nafas, menoleh ke Feng Yun, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan suara keras, "Senior, setelah generasi muda naik posisi penguasa, kami akan secara resmi melamarmu. Pada saat itu, generasi muda pasti akan menikahi Qing Cheng dengan cara yang mulia. Setelah setengah bulan, generasi muda akan bertarung sampai mati dengan putra suci dan orang suci dari berbagai pembuluh darah. Generasi muda harus kembali dan bersiap untuk sementara waktu." Mendengar ini, Feng Yun Sao bermeditasi, "Kalau begitu Tan Yun, kembalilah dulu." Juga, lelaki tua itu percaya bahwa kamu dapat mengalahkan orang suci dan orang suci lainnya. Adapun penilaian, garis lama tidak akan pernah mempermalukanmu. Orang tua hari ini tidak dirawat dengan baik, Tan Yun, jangan pedulikan kamu." Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan menatap Feng Qing Cheng dengan penuh kasih. "Jangan lihat aku." Feng Qing Cheng berkata dengan dingin.
Feng Yun melirik Feng Qingcheng dengan tidak senang, dan segera menatap Feng Xiuyuan, kirim Tuan Sekte Muda kembali ke Tanah Suci yang berjasa. Ingat, lindungi keselamatan Tuan Sekte Muda. Bawahan patuh. Setelah Feng Xiuyuan menerima pesanan, dia berbalik untuk melihat Tan Yun, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Sekte, tolong. Ketika Tan Yun mengikuti Feng Xiuyuan keluar dari aula, dia tiba-tiba melihat ke belakang ke arah Feng Qingcheng dan berkata dengan keras, Qingcheng, sampai jumpa lagi. Feng Qingcheng gemetar karena marah, dan dia ingin bergegas keluar dan membunuh Tan Yun. Setelah Tan Yun pergi, nada suara Feng Yun dipenuhi dengan kemarahan, Qingcheng, apa yang kamu minta Gao Su katakan tentang dirimu? Di masa depan, kamu akan mewarisi posisi patriark klan Feng. Hari ini adalah kesempatan besar untuk memenangkan Tan Yun, dan itu terganggu olehmu. Mendengar ini, Feng Qingcheng memejamkan mata, dan kalimat berikutnya menghapus kemarahan di wajah Feng Yun. Gao Pao, pemalsuan itu menjadi kenyataan malam itu. Feng Qingcheng berkata dengan sedih, aku, benar-benar dicemarkan olehnya. Jadi, aku membencinya. Aku tidak sabar untuk membunuhnya sebagai pria yang tak tahu malu. Gao Pao, aku hanya akan bertanya padamu, dalam benakmu, apakah Tan Yun yang penting atau aku? Aku tidak percaya, keluarga Fengku tidak bisa berdiri tanpa Tan Yun. Setelah mendengar ini, Feng Yun tidak menjawab, tetapi bertanya, Qingcheng, Gao Zu memberimu 3 hari untuk tenang. 3 hari kemudian, jika kamu bersikeras membunuh Tan Yun, Gao Zu menjamin bahwa Tan Yun akan mati. Di hati Gao Zu, tidak ada yang lebih penting darimu. Feng Qingcheng menganggukkan kepalanya, Gao Pao, aku lelah dan ingin istirahat. Setelah itu, Feng Qingcheng berjalan menuju luar aula. Ketika dia berjalan keluar dari aula, suara Feng Yun terdengar di aula. Qingcheng, Gao Zu tahu bahwa kamu tidak suka mendengarkan kata-kata berikutnya, tetapi Gao Zu adalah untuk masa depan Feng Clan dan juga untukmu. Gao Zu masih harus mengatakannya. Apakah kamu melihatnya? Tan Yun telah pindah dari tahap ketiga alam jiwa suci ke tahap ke-6 alam jiwa dalam waktu kurang dari 9 tahun. Juga, 6 bakat terbaiknya dikumpulkan bersama. Bahkan para jenius dari keluarga Feng kita akan suram di depannya. Dia baru saja mengatakan bahwa jika kamu sayang padamu, mengapa kamu tidak memberinya kesempatan? Juga memberimu kesempatan untuk bergaul dengannya. Yah, leluhur telah mengatakan semua yang harus dikatakan, kamu pergi. Kemudian, desahan panjang ketidakberdayaan dan penyesalan datang dari aula. Tidak ada keraguan bahwa Feng Yun memang berbakat. Namun, jika dia tahu pikiran Tan Yun saat ini dan tujuan dari apa yang dia lakukan hari ini, dia pasti ingin merobek Tan Yun. Tan Yun tahu betul bahwa menghadapi mata-mata leluhur dari berbagai pembuluh darah dan leluhur yang bertarung di setiap nadi, dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Tan Yun hanya ingin menstabilkan garis pertempuran untuk saat ini dengan alasan bahwa dia menikahi Feng Qingcheng setelah naik tahta. Tan Yun sudah memutuskan bahwa begitu dia menjadi tuan, dia akan memimpin orang-orang Huangfu Shengzong untuk membunuh mata-mata. Ini juga merupakan awal dari pertempuran dengan musuh asing. Kembalikan Huangfu Shengzong ke tempat yang tenang dan jadikan Huangfu Shengzong surga bagi murid sekte. Tidak akan ada lagi pertempuran antara 10 pembuluh darah. Tidak ada lagi pertempuran rahasia di antara pembuluh darah. Setelah Tan Yun kembali ke Sein Realm of Meritorious Merit di bawah pengawalan Feng Xiuyuan, dia memberitahu Tantai Xuanzong tentang apa yang terjadi hari ini. Tantai Xuanzong sangat memuji Tan Yun. 3 hari kemudian, Qingcheng telah melihat leluhur yang hebat. Feng Qingcheng melangkah ke aula selangkah demi selangkah, memberi hormat kepada Feng Yun. Qingcheng, apakah kamu siap? Feng Yun bertanya. Pikirkan tentang itu. Feng Qingcheng berkata dengan ekspresi yang sangat tenang, Patriark hebat, Qingcheng memiliki solusi kompromi untuk menangani masalah ini. Mari dengarkan. Feng Yun mengerutkan kening. Feng Qingcheng berkata dengan nada dingin, setelah Tan Yun menjadi raja, manfaatkan dia untuk melamar, beri dia pil suci racun Gu. Aku ingin mengendalikannya dan menjadikannya boneka dari klan Feng kita. Ketika klan Feng kita benar-benar memerintah Huangfu Shengzong di masa depan, aku akan membiarkannya menderita sampai mati lagi. Singkatnya, hasil akhir Tan Yun pasti mati. Bab 825 Penatua yang dikanonisasi. Setelah mendengar ini, Feng Yun merasa tidak berdaya, tetapi tidak lagi bersikeras untuk merayu Tan Yun, karena dia tahu bahwa jika dia bertahan,
itu akan menyakiti hati Feng Qingcheng. Yah, semuanya terserah padamu. Feng Yun berkata, menghela nafas dalam hatinya, saya harap, gadis Qingcheng, saya dapat mengubah pikiran saya tentang membunuh Tan Yun di masa depan. Pertempuran berubah dan bintang-bintang bergerak, 11 hari kemudian, pada siang hari. Besok akan menjadi hari ketika Tan Yun akan bertarung sampai mati dengan orang-orang kudus dan gadis-gadis dari semua lini. Tan Yun dan Namong Ruksue, yang telah pulih dari luka-lukanya, berhenti di dojo yang berjasa, menunggu Sen Subing, Mu Menggu, dan yang lainnya pergi. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin gulungan langit yang tergantung di udara di atas bidang berjasa dibuka satu demi satu. Segera, Sen Subing, Sen Suzen, Mu Mengki dan yang lainnya terbang keluar dari gulungan ruang waktu satu demi satu. Sen Subing terbang di platform Meritorious nomor 1, dan Sen Suzen dan murid-muridnya, serta Huang Futing Feng Tan Yun, Tukao Jun dan 9 teman dekat lainnya, berdiri di dojo. Tuan Muda Sekte, silakan naik ke panggung. Sen Subing memandang rendah Tan Yun dengan ekspresi hormat. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu terbang ke platform tinggi dan muncul di samping Sen Subing. Tan Yun melihat ke bawah ke kerumunan dan melihat sekilas bahwa Sen Subing sekarang dipromosikan ke tingkat pertama dari alam Vena ilahi. Sen Suzen telah melangkah ke alam 3 pembuluh darah ilahi. Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu dan Tan Yun memiliki 6 tingkat keadaan jiwa yang sama, Sue Zian memiliki 5 tingkat keadaan jiwa. Sekarang 9 tahun telah berlalu, jumlah murid jalur Meritorious Gerbang Suci telah meningkat dari lebih dari 5.000 menjadi 6.300. Di antara murid-murid ini, Tuoba Yingying masih merupakan alam tertinggi, dengan 8 tingkat alam jiwa. Di antara murid-murid yang tersisa, hanya murid-murid yang dipimpin oleh setiap baris, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Wangyan, murid-murid luar biasa ini, telah dipromosikan ke tingkat pertama jiwa. Di antara murid yang tersisa, lebih dari 5.000 berada di alam jiwa suci, lebih dari 1.000 berada di alam jiwa ilahi. Dan teman dekat Tan Yun Huang Futing Feng, Kesinyi, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tukao Jun, Lu Ren, Tian Xiang, Zuruolin, 9 dari mereka berada di alam jiwa suci untuk menyempurnakan kesempurnaan, ke alam jiwa kedua. Berat. Pada saat ini, Tan Yun menatap Huang Futing Feng Nine, dan hatinya sedikit kosong, karena ada yang hilang dari Li Ying yang sudah dikenalnya, Gong Sun Ruoxi. Tuan Muda Sekte, mari kita selenggarakan selanjutnya. Sen Subing menoleh ke Tan Yun dan membungkuk sedikit. Oke, Tan Yun memandang Sen Subing, yang menjadi semakin menawan, dan sentuhan cinta melintas di bintang-bintang. Sen Suzen, yang berada di depan peron nomor 1, menatap Tan Yun dan mendengus dalam hatinya. Aku sudah melihat kakak laki-laki. Pada saat ini, seorang murid laki-laki sederhana di antara kerumunan berteriak. Kemudian, satu demi satu teguran, mereka mengecam. Tuan saudara, kamu hantu berkepala besar. Kamu melon baru, kamu ingin dipanggil Tuan Muda, tidakkah kamu mengerti? Iya, kamu, percaya atau tidak, kami mengalahkanmu. Cepat ganti mulutmu. Perubahan kecepatan. Petik 2. Semua murid berteriak pada murid 3 tingkat dari alam jiwa ilahi. Murid yang jujur itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa itu jelas menjengkelkan. Semuanya diam. Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata, kamu tidak perlu memarahinya, dia tidak salah. Meskipun aku adalah Tuan Muda Sekte, aku juga kakakmu, kakak selamanya. Begitu komentar ini keluar, para penonton mendidih. Setelah Tan Yun menenangkan orang banyak, dia melihat kembali ke Sen Subing dan berkata, Kepala Sen, saya ingin membuat beberapa murid dari garis kebajikan Sekte Suci menjadi beberapa posisi yang dikanonisasi. Oke. Dengarkan apa yang dikatakan Tuan Sekte Muda. Sen Subing masih dengan hormat berkata. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong dan putranya berdiri di udara, menatap Tan Yun, dan ada sedikit harapan di mata mereka. Di peron tinggi No. 1, Tan Yun mengamati murid-murid di bawah, mengarahkan pandangannya ke Tuoba Yingying, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yingying. Murid ada di sini. Tuoba Yingying maju selangkah, menatap Tan Yun. Mulai sekarang,
Tuan muda ini akan menunjukmu sebagai tiga tetua dari garis berjasa Sekte Suci. Tan Yun berkata dengan keras. Bawahan, terima kasih Tuan muda. Ketika Tuoba Yingying menekuk lututnya dan hendak berlutut, Tan Yun berkata, tidak perlu berlutut. Itu Tuan muda. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Ketika semua orang mengira Tan Yun akan mengkanonisasi Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, tetapi mereka tidak melakukannya. Tan Yun melirik ketiga wanita itu, lalu menatap Huang Fuyu. Huang Fuyu mendengarkannya. Murid ada di sini. Huang Fuyu mengambil langkah ke depan, dan meringkuk mulutnya dengan muram saat dia menundukkan kepalanya. Mulai sekarang, Tuan muda ini akan menjadikanmu 4 tetua yang berjasa. Kata Tan Yun. Bawahan, terima kasih Tuan muda. Huang Fuyu berkata dengan hormat. Dengan semua orang menantikannya, Tan Yun mengumumkan, mulai sekarang, muridku Luo Fan, akan dipromosikan menjadi penatua kelima dari garis berjasa Sekte Suci. Luo Fan mendengar kata-kata itu, seolah-olah bermimpi, dia masih seorang murid di belakangnya, dan dia menikamnya dari belakang dengan tangannya, dan dia menjawab. Kemudian, Tan Yun mengumumkan berturut-turut, mulai sekarang, penatua ke-6 Yang Chong. Penatua ke-7 Liu Yiyi. Penatua ke-8 Fang Qinghan. 9 penatua Gao Bujiao. Dia Huangyan 10 tetua. Mulai sekarang, kamu akan dipimpin oleh tetua kedua, dan kamu akan membantu kepala Sen dengan seluruh kekuatanmu dan mengolah murid. Mendengar ini, 9 tetua, termasuk Sen Qingqiu dan Tuoba Yingying, berkata serempak, bawahan patuh. Segera, Tan Yun melihat kembali ke Sen Subing, kepala Sen, Anda dapat mengatur hal-hal lain. Ya, Sen Subing tersenyum, dan segera, menatap para murid, dia berkata, Liu Dasan, Yang Ru, Wei Kuan, Dong Xing, Zhang Qianqian, Sun Feifei. Sen Subing mengucapkan nama 27 murid Dzogchen dan Saint Soul Realm, dan mempromosikan mereka menjadi diaken. Setiap 3 diaken berada langsung di bawah seorang penatua untuk menangani urusan sehari-hari. Selanjutnya, Sen Subing menugaskan lebih dari 6.000 murid ke 9 tetua termasuk Sen Qingqiu dan Tuoba Yingying. Sejauh ini, sistem manajemen telah selesai. Setelah itu, Sen Subing menatap orang-orang, ekspresinya serius, dan suara surga terdengar. Pada saat hari yang terkenal, ini adalah waktu ketika penguasa muda dan orang-orang suci dari Sekte Suci sangat menentukan. Mari kita ucapkan selamat kepada penguasa muda sebelumnya atas kemenangannya. Semua penatua, diaken, dan murid berteriak serempak, kemenangan besar. Pada saat ini, Tan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong saling melirik di lautan awan, dan ayah dan anak itu mengangguk sambil tersenyum, mata mereka dipenuhi dengan kelegaan yang dalam. Mereka bisa melihat dari proses kanonisasi Tan Yun terhadap sesepuh barusan, Tan Yun memiliki gaya seorang jenderal, postur seorang komandan yang hebat, dan bahkan sikap yang terhormat. Tuan Sekte Muda, pada saat ini, ada suara hormat di langit. Segera, seorang murid inti dari penegakan hukum alam jiwa suci terbang di depan Tan Yun, dan dengan hormat berkata, Kepala kapal pintu suci Xie Chen, sekarang dia berada di luar tanah suci, katanya, leluhur besar mereka mengundang Anda untuk mengunjungi alam suci Qimai, dan mereka memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Tan Yun mengerutkan kening dan mendengus dingin, katakan padanya, Sekte Guru tidak punya waktu, biarkan dia kembali. Murid patuh. Murid penegak hukum pergi setelah menerima perintah. Tan Yun mencibir dalam hatinya, sebelum saya pergi ke formasi karena leluhur kedua dari formasi datang secara pribadi. Sekarang leluhur besar perangkat, Zhong Libo, mengirim keledai botak tua ini untuk datang, hanya ingin mengundang saya, tidak ada pintu. Pada saat ini, Tan Yun sombong, dan sekarang dia hanya perlu menenangkan mata-mata, dan dia bisa mengatasinya, mata-mata dari pembuluh darah lain. Bab 826, pergi ke janji untuk pertempuran yang menentukan. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benak Tan Yun, Yuner, menghadapi mata-mata dari berbagai pembuluh darah, kamu akan dengan berani melepaskan dan melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tak lama, tuanku akan orang-orang, menyebarkan kepadamu yang bertanggung jawab. Mendengar ini, senyum muncul di wajah Tan Yun. Dengan cara ini, Anda dapat mengendalikan seluruh situasi. Di platform tinggi nomor 1, kehampaan bergetar, dan Tan Tai Xuanzong dan Tan Tai Yu muncul entah dari mana dari Tan Yun. Setelah para penatua, diaken, dan murid memberi hormat,
Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara, menutupi Tantai Yu, Tan Yun, dan Shen Subing. Ekspresi Tantai Xuanzong tiba-tiba menjadi sangat serius. Yuner, kali ini pertempuran para Santo dan Santo di pembuluh darahmu telah berubah. Tan Yunjian mengerutkan kening, Master Sekte, apa yang terjadi? Tantai Xuanzong dengan cemas berkata, menurut kembalinya Eyeliner tersembunyi kami di berbagai pembuluh darah, nenek moyang dari 9 pembuluh darah sangat menghargai pertempuran yang menentukan ini, jadi mereka tidak hanya mengajarkannya kepada putra suci dan orang suci dari semua pembuluh darah, tetapi bahkan konsumsi mana, berikan pahala kepada putra suci dan wanita suci yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Master Sekte, siapa orang suci dan orang suci yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan? Apa kultivasinya? Pikir Tan Yunruo. Yuner, ini yang ingin kukatakan padamu selanjutnya. Ekspresi Tantai Xuanzong menjadi lebih serius. Orang suci dari 5 jiwa dan 1 baris adalah orang suci, Song Sasha. Wanita ini mulai berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu 10 tahun yang lalu, dan setelah 5 jiwa dan 1 garis leluhur lulus latihan, dia sekarang jiwa dari kekuatan 9 kali lipat. Adapun, leluhur masing-masing memiliki 5 jiwa dan 1 garis keturunan, dan tuannya tidak tahu apa yang diajarkan genosida padanya. Garis Feng Lei sedang bertarung, Zheng Kuan, keturunan leluhur agung dari garis Feng Lei. Orang ini sekarang adalah jiwa kesempurnaan agung, dan praktiknya tidak menyenangkan. Putra suci yang bertarung di garis jiwa binatang adalah cicit dari leluhur besar Situ Wuhen dari garis angin dan guntur, Situ Hao. Sekarang dia berada dalam kesempurnaan besar garis jiwa dengan yang tidak menyenangkan, teknik. Itu adalah orang suci yang bermain di garis jiwa kuno, Zhao Bijun, yang juga berada di garis jiwa kesempurnaan besar. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa saat, Tantai Xuanzong memberitahu Tan Yun nama dan basis kultivasi orang-orang suci dari semua pembuluh darah yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Kecuali 5 jiwa dan 1 baris Santo Song Sasha, 8 orang lainnya semuanya berada di tingkat jiwa Dzogchen. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte tua, jangan khawatir, mereka tidak akan menjadi lawan saya. Mendengar ini, ekspresi Tantai Yu dan Tantai Xuanzong terkejut, dan mata mereka penuh antisipasi. Selanjutnya, Tantai Xuanzong mengangkat alam kedap suara dan mengorbankan perahu roh, memungkinkan semua orang di dojo berjasa terbang ke pintu keluar alam suci berjasa setelah menaiki perahu roh. Setelah Lingsu terbang keluar dari tanah suci berjasa, ia melaju ke Huangfu Gusan jauh. Yuer, datang ke sini. Tantai Xuanzong memanggil Huangfu Yu ke ruang pelatihan di perahu roh. Ayah, mengapa kamu mencari putrimu? Tantai Xianer, yang menyamar sebagai seorang pria, memulihkan suara wanitanya yang indah seperti hujan-hujan. Tidak ada yang istimewa, ayah hanya ingin berbicara dari hati ke hati denganmu. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, Xianer, bagaimana? Apakah kamu puas? Puas. Apa yang membuatmu puas? Tantai Xianer mengangkat alisnya, penuh keraguan. Tentu saja, ayah bertanya padamu apakah kamu puas dengan calon suamimu. Tantai Xuanzong berkata. Mendengar ini, Xianer Tantai langsung mewarnai pipinya, kepalanya terkulai, dan dia berkata dengan malu-malu, ya. Hahaha. Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak, ayah berkata, bagaimana mungkin putriku yang berharga tidak menyukai Yuner pria yang baik. Ayah, tapi, Tantai Xianer tidak bisa berbicara. Tapi apa? Tantai Xuanzong bertanya. Tantai Xianer menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan jujur, ayah, iya, putriku menyukai Tan Yun, tetapi dia tidak selalu menyukai putrinya. Yang mengatakan, putriku yang berharga cantik alami, dan dia tidak lebih buruk dari Meng Jiao dan Xiao dalam hal kecantikan. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak menyukaimu? Tantai Xuanzong berkata, dia pasti akan menyukainya. Ayah, kamu masih belum mengerti kepribadian Tan Yun. Tantai Xianer berkata, Tan Yun adalah orang yang sangat berprinsip, dan dia bukan orang yang bejat. Jika putrinya cantik, dia pasti akan menyukainya. Putri, kamu telah berubah. Tantai Xuanzong memandang Tantai Xianer dengan penuh kasih sayang, dengan bercanda berkata, pada awalnya, tetapi Anda berkata, Tan Yun sudah memiliki Xiao dan Meng Chao. Anda masih mengatakan dia terganggu, mengapa sekarang mengatakan dia tidak terlihat baik lagi? Ayah, itu karena putriku kemudian mengetahui bahwa Tan Yun, Meng Gu, dan Xiao bertemu dan saling mengenal,
sehingga Tan Yun bukan orang yang bernafsu. Tante Xianer berkata, dan berkata dengan sedih, ada juga ayah. Sebenarnya Tan Yun juga punya tunangan. Apa? Ada satu lagi. Tante Xuanzong tiba-tiba terpana, dan berkata dengan terkejut, siapa itu? Beritahu ayahmu. Namong Yukin. Tante Xianer berkata dengan jujur. Xianer, siapa yang kamu bicarakan? Senyum di wajah Tante Xuanzong tiba-tiba menghilang, jangan bilang ayah, Tan Yun dan orang suci dari Istana Abadi berhubungan lagi. Aku benar-benar marah, bagaimana Yuner bisa terlibat dengan Santos Sekte musuh. Melihat Tante Xuanzong yang tidak bisa menahan amarah, Tante Xianer berkata dengan tergesa-gesa, ayah, kamu mendengar dari putrimu, bukan itu yang kamu pikirkan. Ayah, sebenarnya Tan Yun dan Namong Yukin. Kemudian, Xianer Tante mengambil Namong Yukin, yang dibesarkan dalam keluarga Tan sejak kecil, sampai hari dia menikah dengan Tan Yun, Duan Changtian datang ke rumah Tan dan secara paksa mengambil Namong Yukin dan memberitahu Xuanzong tentang Tante. Tante Xuanzong tergerak ketika mendengar ini. Dia tidak mengharapkan pengalaman yang begitu kejam antara Tan Yun dan Namong Yukin. Pada saat yang sama, Tante Xuanzong hanya bisa menerima kenyataan bahwa calon menantunya memiliki wanita lain. Ayah, sebenarnya, putriku sekarang menyukai Tan Yun, hanya angan-angan. Dia sudah memiliki 3 tunangan yang cantik. Putriku benar-benar khawatir. Tan Yun akan menolakku ketika dia mengetahui bahwa aku adalah putrinya. Tante Xianer mengerutkan mulutnya, berbicara tentang kekhawatiran di hati saya. Setelah mendengar ini, Tante Xuanzong menatapnya dengan ekspresi serius. Xianer, jangan khawatir, Yuner akan menikahimu, dia akan melakukannya. Ayah, mengapa kamu begitu yakin? Tante Xianer bertanya dengan bingung. Aku belum bisa memberitahumu. Tante Xuanzong tersenyum dan berkata setelah bermain teka-teki, Xianer, kamu pergi dan panggil Tan Yun masuk. Ayah ada hubungannya dengan dia. Ya, setelah menjawab jawabannya, Xianer Tante keluar dari ruang pelatihan dan datang ke dek kapal roh. Kepada Tan Yun, yang sedang berbicara dengan Mu Menggu dan yang lainnya, berkata, Tuan Muda Sekte, Tuan Sekte sedang mencari Anda. Setelah Tan Yun menjawab, dia berjalan menuju ruang pelatihan, dan ketika dia melewati Tante Xianer melanjutkan suara pria sebelumnya, Saudara Tan, Tuan baru saja menanyakan sesuatu. Saya memanggil Namong Yukin tunanganmu. Saya memberitahu Master Sekte tentang masalah ini. Tuan mungkin menemukan Anda untuk ini. Tan Yun tersenyum, iya, tidak apa-apa. Aku berencana mencari kesempatan untuk memberitahu penguasa tentang masalah ini. Dengan itu, Tan Yun memasuki ruang pelatihan. Yuner, aku juga mendengar apa yang dikatakan Kei Yuer padamu. Tante Xuanzong berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin tahu bagaimana Anda akan berurusan dengan Namong Yukin dan Shen Hun Xiangong di masa depan. Tan Yun berkata tanpa ragu, hancurkan istana abadi dan nikahi Yukin. Yukin awalnya adalah istri murid, dia bukan milik istana Shen Hun Xian, atau dinasti suci Namong, hanya muridnya. Setelah mendengarkan, Tante Xuanzong berkata dengan penuh arti, Tuan percaya padamu. Hari berikutnya, waktunya akan tiba. Pertempuran hidup dan mati akan datang. Bab 827 Pertempuran yang menentukan dimulai. Pada saat ini, di atas gunung kuno Huangfu, yang lurus ke awan, ratusan perahu roh yang penuh dengan orang ditangguhkan. Turun ke murid luar, hingga leluhur dari pintu suci, leluhur datang sesuai jadwal, dan datang ke Huangfu Gusan untuk menyaksikan pertempuran hidup dan mati antara tuan muda dan orang suci dan wanita dari semua lini. Ledakan, suara yang dalam masuk ke telinga mereka, dan semua orang membungkuk untuk melihat, tetapi melihat bahwa pintu kuil Huangfu di puncak telah terbuka. Kemudian, Tante Xuanzong memimpin. Di belakangnya adalah Master Sekte Tua Tante Yu, dan di belakang Tante Yu adalah Tan Yun, yang tidak senang atau sedih, tetapi dengan ekspresi dingin. Di belakang Tan Yun adalah leluhur kedua penegak hukum Guan Xuankong, leluhur ketiga Guan Xuankui, dan 22 leluhur lainnya dari alam dewa. Bawahanku telah melihatnya, Tuan, Tuan Tua, dan Tuan Muda. Di kapal roh, ada ratusan leluhur dari berbagai aliran, memberi hormat kepada Tante Xuanzong, Tan Yun, dan Tante Yu. Bawahan melihat Master Sekte Tua, dan Master Sekte Muda. Turun ke pintu luar, hingga tingkat tinggi dari 10 urat pintu suci, mereka berlutut di perahu roh. Para murid memberi hormat kepada Master Sekte,
Master Sekte Tua, dan Master Sekte Muda. Segera, lebih dari 7 juta murid berteriak serempak dan membungkuk bersama. Tidak ada upacara. Tantai Xuanzong mengangguk dengan ekspresi agung. Sekte Tuan Xie. Semua orang bangkit dan penonton terdiam. Memanggil. Ketika Tantai Xuanzong Qiankun Ring berkedip, seberkas cahaya putih membubung ke langit, berubah dari kehampaan menjadi istana hari yang bersih setinggi 100 kaki. Berdengung. Kekosongan terombang-ambing, dan istana surgawi meroket saat lautan awan bergulung, dan menjadi setinggi ribuan kaki saat bernafas. Di bawah 9.999 anak tangga menuju Tiangong, alun-alun putih seperti gumpalan tumbuh dengan cepat dari lautan awan. Setelah 3 napas, alun-alun Tiangong yang megah mencapai radius 500 mil. Memanggil. Dengan suara siulan yang cepat dan cahaya putih. Lainnya, ia naik ke langit dari cincin Xuanzong Qiankun Tantai, dan ketika melesat ke tengah lapangan Tiangong, ia berubah menjadi platform mengambang melingkar dengan radius 50.000 kaki. Selanjutnya, Tantai Xuanzong mengorbankan sebuah bangunan batu giok dari Qiankun Ring, yang setinggi 1000 meter, dan terbang ke bawah di depan lapangan Tiangong. Di bagian atas Yulou, ada kursi atas, tengah dan bawah. Tantai Xuanzong dan Tantai Yu menghilang dalam sekejap dari puncak-puncak gunung kuno di Huangfu. Saat berikutnya, ayah dan anak itu muncul di kursi atas Yulou. Selanjutnya, 22 leluhur penegak hukum, dan lebih dari 100 leluhur Jiumai, menjarah Yulou dan duduk di kursi tengah. Akhirnya, Jun Yuanfeng dan kepala Jiumai dari gerbang suci, Shen Suzhen, melayang ke udara dan mendarat di kursi di bawah Yulou. Lebih dari 7 juta murid menyapu perahu roh dan berdiri rapi di sekitar platform terapung. Sister Shen Suzhen dan Shen Subing, melihat ke samping ke arah Gongsun Yangchun yang sedang duduk di kursi roda, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Paman, apa ranah Gongsun Yangchun? Shen Suzhen, yang berada di alam urat surgawi 3 kali lipat, tidak dapat melihat alam Gongsun Yangchun, dan berkata kepada Xuanzong Tantai. Suzhen, dia adalah tingkat ke-7 dari alam Vena ilahi. Kamu dan Subing belum menjadi lawannya. Jangan bertindak gegabah secara pribadi. Setelah Tantai Xuanzong mentransmisikan suara, dia memandang Yuan Fengjun di kursi bawah, dan memerintahkan, Tuan Penatua Penegak Hukum, mari kita mulai. Bawahan patuh. Jun Yuanfeng berdiri, menatap 7 juta orang di lapangan Tiangong, dan berkata dengan keras, tantang Tuan Muda untuk keluar dari antrian. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita rok merah muda yang cantik dan acuh tak acuh memancarkan jiwa 9 kali lipat. Dari murid 5 jiwa dan 1 denyut nadi, dia mengambil langkah lembut, lagu Sasha, Santo dari 5 jiwa dan 1 denyut. Saat Song Sasha keluar, segera, ratusan ribu 5 murid jiwa bersorak dengan penuh semangat. Zheng Quan, putra bijak Feng Lei. Pada saat ini, seorang pria yang sangat bermartabat melangkah keluar dari depan murid Feng Lei. Situ Hao, putra suci jiwa binatang. Seorang pria yang sehalus seorang sarjana juga berjalan keluar dari formasi. Putra suci Yan Risen, orang suci Zhao Bijun dari jiwa kuno. Pilves Sel Sein San Jin Saoxian. Fumai Sengzi Pang Yuan. Ketika 7 Kimai yang kuat keluar dari antrian, tidak ada seorang pun di barisan dan Kimai. Feng Yun, leluhur agung Yulou, berkata dengan acuh tak acuh, saya mendukung Tan Yun sebagai tuan muda, jadi, abstain. Mendengar itu, ada ratusan leluhur di setiap nada, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka pikir Feng Yun menyanjung. Pada saat ini, leluhur agung Zhong Libo di kursi, menatap Tan Yun yang berdiri tegak di alun-alun, berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Sekte, kemarin, biarkan Xie Juechen mengundang Anda untuk datang ke alam suci. Anda kenapa menolak? Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya menyapu wajah Zhong Libo dan paru-parunya meledak. Tetapi melihat Tan Yun menatap Zhong Libo di menara giok dengan wajah menjijikkan, dia dengan sengaja mengangkat suaranya, Zhong Libo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, mengapa Anda diam-diam mengirimkan suara kepada Tuan Muda ini? Kenapa? Kemarin kamu meminta Xie Juechen untuk meminta Tuan Muda ini pergi ke alam suci urat nadi instrumen, dan Tuan Muda ini harus pergi. Ini konyol. Saya adalah Tuan Sekte Muda, dan jika bawahan Anda ingin bertemu dengan Tuan Sekte Muda, Anda harus membiarkan Tuan Sekte Muda lari kepada Anda. Kamu pikir kamu ini apa? Begitu ini dikatakan, para penonton menjadi gempar. Wajah Old Zhong Libo memerah,
dan menahan keinginan untuk meremas Tan Yun dengan satu tangan. Dia berdiri dan dengan hormat berkata, bawahan tahu kesalahan mereka, tolong maafkan saya. Oke, tuan muda ini tidak peduli padamu seperti kamu. Tan Yun melirik Zhong Libo, nada hangatnya, yang membuat wajah lama Zhong Libo kusam, pipinya panas, seolah-olah dia ditarik oleh Tan Yun di depan umum tamparan di wajah. Dia adalah kepala pelayan keluarga Zhongli. Apakah dia pernah dihina seperti itu? Zhong Libo mengamati murid-murid Qimai, dan segera, raungan terdengar di benak seorang murid laki-laki kekar, Wu Yi, jika kamu bertemu Tan Yun nanti, bunuh dia untuk leluhur yang agung. Mendengar ini, Wu Yi menganggukkan kepalanya dengan berat, dan kemudian mengambil langkah dominan. Wu Yi, putra pembuluh darah instrumental. Tuan Yuan Feng berkata kepada Ruo Hongzong, selanjutnya, kita akan membuat keputusan lotre untuk menantang perintah Tuan Muda. Setelah itu, 8 orang yang menantang Tan Yun melakukan inspeksi acak. Penatua penegak hukum ini mengumumkan. Yuan Feng Jun berkata dengan keras, orang yang menantang penguasa muda pada gilirannya, Santo 5 jiwa dan 1 baris, Song Sasha. Dalam adegan kedua, Zheng Quan, putra Feng Lei. Adegan ketiga, Zhao Bijun, orang suci dari jiwa kuno. Adegan keempat, Pang Yuan, putra suci Fumai. Adegan kelima, Wu Yi, Santo pembuluh darah. Adegan keenam, putra suci dari jiwa suci, Yan Risen. Adegan ketujuh, Jin Shaoxian, putra suci Danmai. Adegan kedelapan, Situ Hao, putra suci dari jiwa binatang. Jun Yuan Feng tiba-tiba berkata, menurut perjanjian 9 tahun, hari ini adalah pertempuran hidup dan mati antara 8 orang dan Tuan Muda. Jika Tuan Muda Sekte sayangnya jatuh, penantang yang bertahan akan memainkan permainan, mengatakan bahwa jika dia bisa memenangkan kejuaraan, dia adalah Tuan Sekte Muda. Pertempuran menentukan hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa ikut campur. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pertempuran untuk menantang Tuan yang lebih rendah akan secara resmi dimulai. Bab 828 Rentan. Wow, sebuah afterimagecian menyapu platform terapung besar dan berubah menjadi Tan Yun mengenakan jubah hijau. Di kursi tengah Yulou, leluhur agung 5 jiwa, Wei Ye, perlahan bangkit, menatap Song Sasa di lapangan Tiangong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Gadis penyanyi, kamu telah mundur selama 10 tahun. Selama periode ini, leluhurku dari 5 jiwa dan 1 garis keturunan telah mengajarimu semua jenius. Hari ini kamu tidak hanya berjuang untuk masa depanmu sendiri, tetapi juga untuk kehormatan 5 jiwaku, mengerti? Mendengar itu, Song Sasa tampak seperti seorang wanita yang menolak untuk mencukur alisnya. Murid mengerti, leluhur dapat yakin, murid akan membunuh Tuan Muda. Yah, pergi, jangan biarkan leluhur ini turun. Wei Ye berkata dengan harapan. Mendengarkan percakapan antara keduanya, ratusan ribu murid di 5 jiwa dan 1 baris penuh dengan emosi. Di sisi lain, ayah dan anak Tantai Yu dan Tantai Xuanzong menunjukkan sedikit mencibir. Tan Yun di platform terapung, dalam hembusan angin, tampak tenang, dan pupil bintangnya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia tidak melihat ke-8 pria kuat dari berbagai garis yang akan menantangnya di alun-alun, karena dia tidak repot-repot melihat mereka. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat semua sekte tingkat tinggi di Yulou. Meskipun nadanya ringan, dia penuh dengan arogansi dan dominasi. Kalian semua ditakdirkan untuk kecewa hari ini, dan aku ditentukan oleh Tan Yun sebagai Tuan Muda. Juga, semua garis keturunanmu menantang apa? Yang disebut jenius dari Tuan Muda ini membunuh mereka seperti anjing. Mendengar itu, nenek moyang dari 8 kapal tidak sabar untuk membuat Tan Yun kram. Tuan Muda Sekte, bawahan Anda dengan baik hati mengingatkan Anda untuk tidak berbicara terlalu penuh. Wei Yepi tersenyum dan berkata tanpa senyum, seringkali akhir permainan terlalu penuh, sangat menyedihkan. Pada saat ini, semua murid di barisan pelayanan berjasa berteriak serempak, Tuan Muda itu perkasa. Tuan Muda Sekte, kamu sangat menghela nafas. Di lapangan Tiangong, Song Sasa membalik tangannya, dan pedang terbang dengan atribut 5 elemen muncul dari udara tipis. Berdengung. Tiba-tiba, aliran kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah memenuhi tubuhnya, memikirkan pusaran 5 elemen yang mempesona yang menyelimuti tubuhnya yang ramping. Dalam pusaran 5 elemen Baizang, aura kuat yang dekat dengan kesempurnaan besar alam Vena jiwa terpancar,
membuat jutaan murid ketakutan. Membunuh. Song Sasa memegang pedang terbang, menggerakkan pusaran 5 elemen yang agung, bangkit dari alun-alun, membawa kehampaan yang runtuh ke langit di atas kepala Tan Yun. Dia akan menggunakan keahlian uniknya untuk membunuh Tan Yun di bawah. Wanita suci itu perkasa, wanita suci itu perkasa. 5 jiwa dan ratusan ribu murid mengagumi dan bersorak. Di kursi Yulou, Wei Ye dan 19 leluhur alam ilahi lainnya, beberapa tersenyum cemerlang seperti bunga krisan yang mekar, dan beberapa tersenyum dengan janggut mereka. Di mata 19 leluhur, Song Sasa, yang dilatih bersama oleh dirinya sendiri dan orang lain, tidak akan pernah kalah dari siapapun, meskipun itu adalah pembuluh jiwa tingkat ke-9. Adapun Tan Yun dengan tingkat jiwa ke-6, mereka tidak peduli sama sekali. Dalam pandangan mereka, ketika Tan Yun berada di tahap ketiga dari alam jiwa suci 9 tahun yang lalu, dia membunuh lawan jiwa suci. Realm Dzogchen, menunjukkan kekuatan tantangan lompatan katak yang menantang. Tapi mereka masih tidak percaya bahwa Tan Yun bisa mengalahkan Song Sasa yang telah dilatih oleh dirinya sendiri dan orang lain. Dalam analisis terakhir, mereka selalu sangat percaya bahwa semakin tinggi ranah, semakin menantang kemampuan untuk menantang hukum besi. Namun, kali ini mereka membuang muka lagi, dan ketika adegan berikutnya tercermin di mata 8 Mai tingkat tinggi, senyum di wajah mereka menghilang. Terutama 19 leluhur dari 5 jiwa, merasakan kejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata publik, sebelum Song Sasha di atas platform mengambang mengambil tindakan, Tan Yun bangkit dari meja ke langit, tiba-tiba menabrak pusaran 5 elemen yang indah, dan mengangkat telapak tangannya ke wajah Song Sasha. Terjebak. Kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga Song Sasha tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi wajah Tan Yun tertarik. Gigi dan darah bercampur menjadi satu dan keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan kabel putus. Suami, aku, Tan Yun, adalah tuan muda yang baru saja naik ke posisi sesuai dengan kata-kata terakhir dari tuan leluhur, kamu berani merebutnya. Tamparan pertama, itu adalah tuan muda yang mengajarimu untuk tuan leluhur. Tamparan kedua ini untuk tuan muda menggantikan tuan tua dan mendidikmu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menunjukkan langkah suci dan menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Song Sasha yang tidak bisa mengelak, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan di wajah. Setelah 2 tamparan di wajah, Song Sasha ditampar di wajah Venus. Ketika dia hendak melawan, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tamparan ketiga, aku akan mengajarimu alih-alih. Tuan, terjebak. Apa? Song Sasha menjerit dan tercengang lagi tanpa bisa dikenali. Sebelum dia mendarat, suara seperti kematian terdengar dari telinganya. Tamparan keempat adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah semut di depan tuan muda ini. Tidak, aku tidak ingin mati. Jeritan tragis Song Sasha berhenti tiba-tiba, dan seluruh kepala Tan Yun meledak. 9 urat jiwa 5 elemen di kolam spiritualnya musnah. Pola, ledakan. Dalam pertumpahan darah, mayat tanpa kepala Song Sasha jatuh dari langit di platform tinggi yang keras dan berubah menjadi segumpal daging. Diam, diam. Keheningan yang mematikan. Kecuali Tuo Bai Yingning, termasuk Tan Taeyu dan putranya, tidak ada yang mengira Song Sasha akan sangat rentan terhadap Tan Yun. Rentan. Saat berikutnya, di antara lebih dari 7 juta murid, ada keributan. Ya Tuhan, Tuan Muda Sekte terlalu kuat, kan? Ya, Tuan Muda Sekte hanya tingkat ke-6 dari alam meridian jiwa, sementara lagu suci Sasa masih tingkat 9 dari alam meridian jiwa. Tetapi di depan Tuan Muda Sekte, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini menakutkan. Kekuatan Tuan Muda Sekte kita benar-benar terlalu kuat, Song Sasa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan latihan sama sekali. Itu benar. Tuan Muda Sekte membunuh Song Sasa hanya dengan kecepatan. Petik 2. Saat para murid berteriak, Wei Ye di kursi Yulou, dan 18 leluhur 5 jiwa, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan meneruskan Kung Fu Song Sasa, tiba-tiba menaikkan ranahnya ke ranah jiwa meridian tingkat 9, tetapi pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Di sisi lain, Feng Yun, leluhur besar formasi, menatap Tan Yun, dia semakin menyukainya. Feng Qingcheng mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Nenek moyang lain dari berbagai pembuluh darah tampak agak malu, kecuali 2 orang.
Salah satunya adalah leluhur agung dari jiwa binatang, Si Tuhen. Dia penuh percaya diri pada cicitnya Si Tuhao. Dia merasa bahwa Si Tuhao juga bisa dengan mudah membunuh Song Sasha. Yang kedua adalah Jin Xianghai, leluhur besar Danmei. Dia bangga dengan Jin Shaoxian, tuan muda klan Jin, dan dia pasti akan menonjol dan menjadi tuan muda. Pada saat ini, Jun Yuan Feng berteriak dengan penuh semangat, tuan muda sekte pertama menang. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa putaran kedua putra suci Feng Lei, Zheng Quan, akan mulai menantang tuan muda. Bab 829 membawa Anda ke jalan bersama. Begitu kata-kata itu jatuh, Zheng Quan di lapangan Tiangong memandang Tan Yun yang berdiri di langit di atas platform terapung. Dia tampak meringkuk, dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia pemalu, meskipun dia tidak takut dengan kecepatan Tan Yun, tetapi dia selalu merasa bahwa Tan Yun tidak memainkan kecepatan tercepat. Dia punya firasat bahwa begitu dia sampai di platform terapung, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Zheng Shengxi, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan tetua penegak hukum? Jun Yuan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Zheng Quan menutup telinga, berkeringat, dan menatap Zheng Long, leluhur agung Feng Lei di Yulou, dengan tatapan ngeri, cucu buyut, Cicit bukanlah lawan dari Tuan Sekte Muda, Cicit tidak akan menantang, Cicit akan mundur. Zheng Long mengepalkan tinjunya, dan kemudian berbalik menghadap Tantai Xuanzong, membungkuk dalam-dalam, berdaulat. Tanpa menunggu Zheng Long berbicara, dia diinterupsi oleh Tantai Xuanzong yang melambaikan tangannya, suzerain ini tidak keberatan, selama Raja Muda itu setuju. Zheng Long menarik napas dalam-dalam, berbalik untuk melihat Tan Yun yang berdiri di atas. Platform mengambang di langit, dan membungkuk dalam-dalam, Tuan Muda Sekte, bawahan Anda adalah Cicit Kuaner, bawahan, berikan nyawa Kuaner, benar. Hahaha, ahahaha. Tan Yun tiba-tiba tertawa, tawanya penuh kebencian dan kesombongan. Tan Yun mengacungkan satu jari, menunjuk ke arah Zheng Long, dan berkata dengan suara keras, 9 tahun yang lalu, ketika saya bertahta, siapa yang mengangkatnya dan menantang saya? Ini Zheng Long, kamu. Tan Yun menunjuk ke leluhur dari berbagai pembuluh darah lagi, kamu mengungkitnya. Setelah jeda, Tan Yun menatap Zheng Long dengan tegas, dan berkata dengan dingin, kamu hanya cicit, jadi kamu tidak ingin dia mati. Bagaimana dengan saya? Saya juga memiliki orang tua dan kakek. Mereka juga hanya memiliki putra dan cucu saya. Jika aku bukan lawan cicitmu hari ini, dan aku memohon belas kasihan padanya, apakah menurutmu dia akan melihat orang tua dan kakekku dan memaafkanku? Mendengar ini, Zheng Long menghela nafas dan membuat gerakan yang menggerakkan semua orang. Itu adalah Zheng Long, yang merupakan leluhur besar angin dan guntur, berlutut di depan semua orang, dan bertobat, Tuan Sekte Muda, tolong bawahan saya. Tan Yun bergeming, ekspresinya tenang dan mengerikan, Zheng Long, bangun. Tidak ada gunanya bertanya pada Tuan Muda ini. Ingat, Zheng Quanruo sudah mati, pembunuh sebenarnya bukanlah Tuan Muda ini, tapi, kamu. Sejak kamu memprotes kenaikanku ke tahta Tan Yun 9 tahun lalu, hasil cicitmu hancur. Setelah mendengar ini, Zheng Long, yang berlutut, sangat marah sehingga tubuh lamanya bergetar hebat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berlutut untuk Tan Yun, dan Tan Yun tidak akan membiarkan cicitnya pergi. Kakek yang hebat, bangun, jangan tanya dia. Zheng Quan di lapangan Tiangong meraung dengan mata merah, leluhur yang hebat, kebaikan Anda kepada Kuaner, Kuaner mengingatnya. Jika Kuaner sayangnya terbunuh hari ini, orang tuamu harus menjaga dirimu sendiri. Boom, boom, boom. Begitu kata-kata itu jatuh, Zheng Quan menghadap Zheng Long di Yulou, dan bersujud 3 kali. Setiap kali dia bersujud, kepalanya membentur tanah dengan keras, menyebabkan kulit dahinya retak. Tan Yun, Ben Shengxi bertarung denganmu. Zheng Quan berteriak dan berdiri, kakinya tidak lagi gemetar, dan tidak ada lagi rasa takut di matanya. Jelas, dia masih memiliki tulang punggung. Merayu. Tiba-tiba, dia melangkah ke udara dalam angin puyuh, secepat kilat, dan membawa kekuatan guntur sepanjang 100 meter untuk membunuh Tan Yun di atas platform terapung. Teknik guntur 9 langit yang mendalam Lei Zhen 9 surga. Boom! Pada saat yang sama, Zheng Quan melakukan fakultas yang diajarkan kepadanya oleh Zheng Long, dan dalam sekejap, guntur yang menggelegar datang dari hamparan luas langit yang cerah. Berdengung. Detik berikutnya, guntur mendalam 9 hari yang tebal dalam ember,
seperti naga guntur yang ganas, turun dari langit dan menelan kehampaan yang luas. Guntur mendalam 9 hari yang membanjiri langit dan bumi, ketika turun secara vertikal, runtuh ke langit dengan radius 10.000 meter, dan auranya sangat mengejutkan. Saya akan membunuh kamu. Zheng Quan mencubit Fa Jue dengan tangan kirinya, menari dengan bilah tangan kanannya, dan di bawah berkah angin, dia membunuh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menghadapi guntur yang menakutkan selama 9 hari di atas kepalanya. Sebuah busur ditarik di sudut mulutnya, dan dia masih berdiri di udara. Mata Dewa Hongmeng. Tepat saat petir mendalam 9 surga membombardir Tan Yun tiba-tiba menembakkan 2 lampu merah misterius di pupilnya, menusuk mata Zheng Quan. Kuaner, jangan menatap matanya. Zheng Long berteriak. Serak di lantai atas. Namun, sudah terlambat. Tan Yun dapat dengan mudah mengendalikan murid surgawi dari pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari alam Vena surgawi biasa, dan pada saat ini dengan mudah mengendalikan alam jiwa Zheng Quan. Segera, ekspresi Zheng Quan menjadi kusam, dan dia akan jatuh ke dalam kehampaan, dan guntur mendalam 9 hari yang akan menelan Tan Yun, langsung runtuh ke udara. Wow, ketika sosok Tan Yun melintas, dia muncul ribuan kaki jauhnya. Ketika tangan kirinya mencubit bagian belakang leher Zheng Quan, dia mengangkat mata ilahi Hongmeng. Pada saat yang sama, 5 jari tangan kanannya terbuka, dan dia mencubit tangan kanan Zheng Quan yang memegang pisau seperti kilat. Tidak, retakan. Dalam teriakan Zheng Quan membunuh babi, Tan Yun mengerahkan kekuatan pada 5 jari tangan kanannya, percikan darah, dan jari-jari yang patah terbang, menghancurkan tangan kanan Zheng Quan, dan segera mengambil pisau panjang di tangannya. Kuaner. Di lantai atas, Zheng Long menangis. Putra suci. Di lapangan Tiangong, ratusan ribu murid Vena Angin dan Guntur berteriak dengan ekspresi sedih. Tan Yun menatap semua orang di antara hadirin, dan mengucapkan setiap kata, mulai sekarang, siapapun yang berani tidak mematuhi Tuan Muda, Zheng Quan akan berakhir denganmu. Pompa. Dengan mengatakan itu, Tan Yun memegang pisau di tangan kanannya dan memotong tenggorokan Zheng Quan. Segera, Tan Yun melepaskan mayat Zheng Quan dengan tangan kirinya, dan memotong mayat itu dengan pisau di tangan kanannya. 2 mayat jatuh ke dalam kehampaan, dan 10 urat nadi atribut angin dan gunturnya akan lepas dari kepalanya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pisau panjangnya membuka kepalanya, dan nadi jiwanya terbang ke kehancuran. Kuaner, cicitku. Di lantai atas, Zheng Long patah hati. Dalam sekejap mata, dia tampak berusia 10 tahun. Tuan Sekte Muda itu perkasa. Garis layanan berjasa, dan bahkan semua murid penegak hukum, berteriak serempak. Sejak 9 tahun yang lalu, Jun Yuanfeng telah memberikan perintah kepada murid penegak hukum, diaken, dan tetua dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, dan faksi penegak hukum menganggap Tan Yun sebagai yang utama. Oleh karena itu, sekarang murid penegak hukum, murid yang berjasa, dapat digambarkan sebagai pembenci dan musuh yang sama, saling menghormati seperti tamu. Zhao Bijun, yang telah menyaksikan Tan Yun membunuh 2 orang kuat berturut-turut, terkejut dengan Huarong ketika dia memikirkan duel berikutnya dengan Tan Yun. Di lantai atas, Yuan Feng Jun tersenyum dan berkata dengan keras, game kedua, Tuan Muda akan menang. Di game ketiga berikutnya, Zhao Bijun, orang suci dari keluarga jiwa kuno, menantang Tuan Muda. Tanpa menunggu Jun Yuanfeng berbicara, dia sedikit dipotong oleh Tan Yun, tunggu. Tuan Muda Sekte, apa pesananmu? Jun Yuanfeng berkata dengan hormat. Tan Yun merendahkan, dengan seringai di sudut mulutnya, selanjutnya, mari kita Zhao Bijun, Fumai Sengzi Pang Yuan, Kimai Sengzi Wu Yi, dan Senghunyi Sengzi Yan Risen, kalian berempat berkumpul. Master Sekte, aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Bab 830 Puncak Gunung Es. Kirim kalian di jalan bersama. Hanya 7 kata, betapa mendominasinya ini. 7 karakter yang tertinggal di telinga lebih dari 7 juta murid, suara acuh tak acuh ini membuat para murid bergidik. Anda tahu, mereka berempat adalah jiwa yang sangat sempurna. Di lantai atas, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, Shen Subing, serta Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fu Yingying di lapangan Tiangong. Pada saat ini, tidak ada kekhawatiran atau kecemasan di mata mereka. Sampai hari ini, mereka sudah mempercayai setiap kata yang Tan Yun katakan, dan sejak Tan Yun berkata begitu, mereka pasti akan membunuh keempatnya.
Di sisi lain, 4 leluhur besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara rahasia. 4 leluhur besar saling memandang, dan kemudian mendorong Zhao Bijun, Pang Yuan, Wu Yi, dan Yan Risen untuk bertarung sampai mati. Jin Xianghai, leluhur besar dan Mai, diam-diam bertanya, mungkinkah Tan Yun, bajingan kecil, tahu bahwa Tuan Muda Jin kuat, jadi dia tidak berani membiarkan Tuan Muda Jin bergabung dengan keempatnya. Demikian pula, leluhur agung jiwa binatang, Situ Wuhen, bertanya-tanya, mungkinkah Tan Yun mengetahui bahwa cicit tua itu kuat? Bukankah sudah waktunya untuk membiarkan Haur pergi bersama? Pada saat ini, Jin Xianghai secara alami tidak tahu bahwa alasan mengapa Tan Yun tidak membiarkan Jin Shaoxian pergi bersamanya adalah karena Tan Yun sudah mengerti bahwa Jin Shaoxian adalah anggota klan Jin. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Situ Wuhen, dia tidak akan pernah memikirkan mengapa Tan Yun tidak membiarkan Situ Hao pergi bersama. Dia tidak hanya bisa menebak, tidak ada yang bisa menebak. Alasan Tan Yun sangat sederhana, karena dia memikirkan Situ Jianan di kampung halamannya, tugas ini. Dia bertekad untuk membunuh Situ Hao, tetapi memikirkan kolusi antara Situ Jianan dan Liu Ruyan, dia membenci musuh yang bermarga Situ pada saat ini. Pada saat ini, Jun Yuanfeng, yang mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, berkata dengan cemas, Tuan Muda Sekte, apakah Anda benar-benar ingin bertarung 1 lawan 4? Iya, Tan Yun mengangguk, nadanya menegaskan. Jun Yuanfeng berkata dengan penuh amarah, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa kalian berempat menantang penguasa muda, dan resmi dimulai. Membunuh. Bunuh dia. Petik 2 petik 2. Zhao Bijun, Pang Yuan, Wu Yi, dan Yan Risen, untuk mencegah dikendalikan oleh teknik murid Tan Yun, keempatnya menutup mata mereka dan melepaskan kesadaran spiritual mereka, meneriakkan dan mengangkat pedang mereka ke udara di platform mengambang. Dalam kehampaan, ketika Pang Yuan dan Zhao Bijun menyerang Tan Yun secara frontal, Zhao Bijun seperti hantu dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Pang Yuan melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, dia menyerang Tan Yun satu persatu. Namun, Wu Yi dan Yan Risen bekerja sama untuk melakukan yang terbaik, membawa kekuatan ruang yang menyapu langit, dan cahaya pedang yang merobek kekosongan, dan membunuh punggung Tan Yun. Tiba-tiba, lusinan jimat serangan peringkat bawah berubah menjadi kerucut es dan naga api menyerang Tan Yun. Ketika leluhur besar mengira Tan Yun sudah mati atau terluka, pemandangan yang terjadi setelah itu membuat wajah mereka sangat berubah, dan mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan berseru, kecepatan cepat. Di bidang penglihatan lebih dari 7 juta orang, tiba-tiba, Tan Yun berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan kekuatan spiritual emas pucat, melakukan langkah besar. Desir-desir, pompa, lempar. Tapi melihat Tan Yun membalik tangan kanannya, memegang pedang terbang ungu, menarik busur besar dari kehampaan, dan membawa untaian darah dari Zhao Bijun, Pang Yuan, dan Wu Yi dalam sekejap. Detik berikutnya, Tan Yun lolos dari serangan dari langit, dan tubuhnya berkedip-kedip dari kehampaan sebelum muncul di samping Yan Richen di udara. Kenapa kamu begitu cepat? Tidak, tidak. Jeritan ketakutan Yan Richen membuat punggungnya dingin. Pergi ke neraka. Tan Yun memegang pedangnya dengan suara tulang retak dan memuntahkan darah, menembus alis Yan Richen, menembus kepalanya. Yan Richen terbunuh di tempat, dan 10 nadi jiwa dihancurkan sebelum mereka melarikan diri dari tubuh. Pada saat ini, semua serangan terhadap Tan Yun dari kehampaan menghilang, dan hanya tubuh Zhao Bijun, Pang Yuan, dan Wu Yi yang jatuh ke meja. Ketika mereka bertiga jatuh, darah muncul di leher mereka. Kemudian, saat semburan darah meluas, kepala ketiga orang itu terbang menjauh dari mayat itu. Namun, mereka bertiga baru saja dipotong lehernya oleh Tan Yun. Hanya karena kecepatan bergerak Tan Yun dan kecepatan mengayunkan pedang, kepala mereka terlepas dari leher mereka. Tuan Muda Sekte, selamatkan hidupmu. Tuan Sekte Muda, tolong beri kami kesempatan. Wow, Sekte Master, kami tahu kami salah. Tuan Sekte Muda, Anda dapat menyelamatkan jiwa kami. Dengan teriakan memohon belas kasihan satu demi satu, urat jiwa mereka bertiga dibor di kepala 30 orang. Di antara mereka, Zhao Bijun dan Pang Yuan masing-masing memiliki 10 nadi jiwa, mengetahui bahwa tidak ada gunanya melarikan diri, jadi mereka berlutut dalam kehampaan dan terus bersujud. Tapi 10 pembuluh darah berkabut Wu Yi tidak berlutut, tetapi tersenyum sedih, saya telah berlatih Wu Yi selama 300 tahun. Tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan mati.
Om, Tan Yun mengabaikan Zhao Bijun dan Pang Yuan yang memohon belas kasihan, ekspresinya acuh tak acuh, dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan spiritual emas yang lembut, seperti gelombang emas yang menelan 30 nadi jiwa dari ketiganya. Detik berikutnya, langit kosong, seolah-olah tidak pernah ada perkelahian. Hanya 4 mayat di platform terapung yang membuktikan fakta bahwa Tan Yun telah membunuh 4 orang dalam sekejap. Pada saat ini, di lapangan Tiangong, jutaan murid saluran jiwa kuno, saluran talisman, saluran perangkat, dan saluran jiwa suci mengucapkan jeritan kesedihan yang tak terkendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang suci kita bisa mati? Putra suci kita adalah murid kita dengan rune terkuat. Oh. Petik 2 petik 2. Ketika 4 murid saluran patah hati, 4 leluhur saluran di lantai atas tampak jelek. Mereka masih menahan seorang wanita suci dan 3 putra suci untuk bergabung untuk membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka berempat bergabung untuk menghadapi Tan Yun dan masih lemah dan menyedihkan. Mereka berempat tidak memamerkan fakultas yang diajarkan oleh leluhur mereka kepada mereka, dan mereka mati dalam pembunuhan Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka melihat wajah Tan Yun berubah. Dalam hati mereka, Tan Yun sama sekali bukan manusia. Jika itu adalah manusia, bagaimana dia bisa menggunakan 6 kekuatan alam jiwa untuk membunuh 4 jenius Dzogchen alam jiwa dengan ringan? Pada saat ini, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, ayah dan anak, tersenyum di wajah mereka. Karena Tan Yun tidak mengecewakan mereka. Di alun-alun, Xianer Tan Tai, yang menyamar sebagai seorang pria, menatap sosok Qian yang masih berdiri di langit, matanya menunjukkan kekaguman yang tak terhentikan. Dan Feng Yun di kursi Yulou, setelah melihat Tan Yun, memberi Feng Qingcheng, yang tampak lamban di kursi berikutnya, melalui transmisi suara, Qingcheng, kemampuan dan potensi Tan Yun juga telah terlihat. Dia tidak menggunakan pemurnian tubuh, juga tidak menggunakan seni pedang atau formasi pedang. Dia dengan mudah membunuh 6 orang satu demi satu. Ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Tan Yunzan kepada kita hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk melompat dan menantang lapisan kedua alam fena ilahi, kamu mungkin bukan lawannya. Gao Su masih berharap kamu bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuh Tan Yun, kan?